Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucian dari Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan, angkatan 2018. Apa nih? Oke, lanjut. Saya mau bertanya kepada Bapak Rocky Gerung. Setiap saya nonton Bapak di TV, kalau berbicara tentang pemerintah itu, Bapak selalu pesimis tentang pemerintah kita sekarang. Jika kita berandai-andai, kalau Bapak menjadi presiden, apa yang pertama kali Bapak ubah tentang sistem pemerintah kita sekarang ini? Baik, terima kasih. Selanjutnya, terima kasih deh. Ya, selanjutnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Aska. Pertama-tama saya ingin ucapkan banyak selamat datang kepada Presiden Akal Sehat. Saya sangat fans sama Bapak Rocky Gerung. Dan saya ingin bertanya, pertanyaan ini mungkin akan menyentuh seluruh masyarakat yang masyarakat ilmiah, terutama yang namanya mahasiswa. Karena kita berbicara tentang mahasiswa dan berbicara tentang berpikir kritis. Kalau menurut saya, berpikir kritis itu kesesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Atau sebagai pengalihan isu tentang pemindahan ibu kota, di mana kasus KPK dijadikan isu untuk menutup kasus yang ada di Papua. Tentunya kita hanya menjadikan ini sebagai tontonan yang asik mungkin di TV-TV kita. Tapi hari ini tidak ada gerakan yang kita lakukan sebagai seorang mahasiswa. Ya, terima kasih deh. Ya, mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Rocky Gerung. Oh, belum ya? Bagaimana gerakan mahasiswa hari ini dalam melihat itu supaya maksud saya kita tidak hanya berpikir kritis, tapi dari pikiran kita bisa representasikan. Saya jadi semakin yakin banyak penyusup ini. Bukan angkatan 2016 ini kayaknya nih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Fitri Yasin dari Psikologi 2019. Baik, sedikit pengantar dari saya, Pak. Kita katanya mahasiswa yang kritis itu adalah aset kampus katanya. Kemudian kita berpikir historis yang kemarin bahwa mahasiswa yang kemarin kita terdahulu sebelum reformasi itu mereka sangat kritis. Padahal kita tahu bahwa mereka itu berada di lingkup yang pemerintahnya otoriter, Pak. Nah, sekarang kita kembali ke zaman sekarang ini, mengapa di mana era teknologi sekarang semakin berkembang, di mana segala sesuatunya itu bisa kita akses lewat internet. Nah, lantas mengapa, pertanyaan pertama saya, Pak, mengapa sampai detik ini masih sangat jarang kita menemukan mahasiswa yang kritis? Sedangkan apalagi yang kurang? Teknologi sudah ada, kita bisa mencari dunia, mengetahui dunia lewat internet. Kemudian pertanyaan saya yang kedua berhubungan dengan pertanyaan saya sebelumnya mengenai gerakan itu sendiri, Pak. Sekarang kan mungkin dari teman-teman banyak yang tidak ingin menyuarakan kritikannya itu karena mungkin dasar takut lah, diiming-imingi DO lah. Contoh kasus saudara kita di Kendari, ada yang terancam DO karena ini dia kritik loh, Pak. Nah, dia kritik, dia terancam DO. Mungkin dari sini teman-teman melihat, astaga, dia mau pakai kritik deh, bahaya, terancam nih, Pak. Nah,
mungkin ya, mungkin dari situ juga mengapa ada teman-teman yang memilih lebih baik kita sunyi. Yang kata Bapak bunyi yang sembunyi. Mantap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Semua soal mahasiswa tuh. Tadi bertanya, menurut Pak Rocky, apa kabar mahasiswa? Lo mestinya saya yang bertanya, kabar mahasiswa. Ya, Anda ada dalam kegelisahan karena gugup untuk mengungkapkan hasil analisis, atau hasil analisisnya tidak didasarkan pada kecukupan argumentasi. Karena itu Anda gugup. Kalau Anda tuntas di dalam berpikir, Anda tidak ragu untuk sebenarnya mengambil risiko dengan tindakan. Jadi silakan evaluasi. Evaluasinya di mana? Ya bukan di ruang ini, ruang rapat BEM. Nah, itu soal aksi. Nah, tugas saya adalah menjadi devil's advocate. Dalam ilmu hukum ada istilah devil's advocate. Devil's advocate. Artinya iblis yang memang bertugas menguji argumentasi. Pengacara iblis disebut pengacara iblis. Pengacara yang berfungsi seolah-olah dia iblis untuk menguji malaikat. Berpikir iblis memerlukan posisi devil's advocate, atau bahasa latinnya advocatus diaboli. Diaboli artinya iblis, advocatus artinya pengacara. Kalau ada jadi lawyer, kalau ada kasus itu ditaruh di atas meja, terus dibagi dua, yang pro dan yang kontra. Yang kontra namanya devil's advocate, berperan untuk mencari kesalahan supaya kasus itu dibongkar habis-habisan, jangan ada yang disembunyikan. Itu yang saya sebut tadi, critical thinking. Nah, hal yang sama harusnya dilakukan mahasiswa. Sebelum demo, lakukan dulu devil's advocate. Untungnya di mana, ruginya di mana, strateginya di mana, isunya apa, pernyataannya kuat apa enggak. Kan itu yang mesti dilakukan mahasiswa, supaya aksi Anda itu bermakna. Pers melihat bahwa mahasiswa Kosowa memang mengerti persoalan, dan karena itu mengucapkan sesuatu tanpa gugup, tanpa ragu, tanpa pelongok-pelongok. Itu soalnya. Itu bisa kita latih dalam cara berpikir. Jadi itu prinsip pertama. Supaya kita bisa berdebat misalnya dengan Pak Rektor, dengan Menteri, dengan Presiden. Benar tadi ada mahasiswa yang dipecat nih. Mari jadi kendari. Saya tanya kenapa dipecat? Karena dia punya pikiran radikal. Lo berpikir itu baru disebut pikiran kalau radikal. Kalau nggak jadi dangkal pikirannya tuh. Karena dia diduga terlibat HTI. HTI kan udah dibubarin. Jadi terlibat dengan sesuatu yang fiktif. Bagaimana reasoningnya? Kan nggak ada. Jadi apa yang menyebabkan si mahasiswa itu di DO? Karena kelakuannya, karena pikirannya. Satu-satunya alasan mahasiswa di DO karena prestasi akademisnya bobrok. Cuma itu alasannya. Karena nggak bisa belajar atau karena plagiasi. Jadi kejahatan di universitas cuma satu, yaitu plagiasi. Yang lain bukan kejahatan. Ada bawa narkoba di universitas, kejahatan universitas bukan tuh, bukan. Itu kejahatan publik, ada di KUHP. Anda memperkosa di kampus, kejahatan kampus bukan. Anda memperkosa lokasinya, lokus deliktinya kampus, ditangkap karena
ada di KUHP. Tapi plagiasi nggak ada di KUHP, karena itu dibuat aturan di kampus, dilarang plagiasi. Nah, seringkali ditambah-tambahin, kayak saya ngajar di Universitas Indonesia, ruangan ditulis, dilarang mengkonsumsi narkoba, dilarang bawa senjata api, dilarang bawa ular berbisa. Dilarang narkoba itu ada di KUHP, nggak usah disebut di kampus dengan sendirinya. Tidak boleh KUHP. So kalau bilang dilarang mengkonsumsi narkoba di kampus, implikasinya di luar kampus boleh? Pasti nggak boleh, karena sudah diatur oleh hukum publik. Jadi yang diatur oleh hukum publik tidak perlu diatur di dalam dunia kampus, karena udah di sama seperti tadi. Kalau dia punya pikiran radikal, pikiran itu diuji di kampus. Justru minta dia diuji di kampus pikiran itu. Tapi dia berpikir tentang terorisme, ateisme, macam-macam isme. Iya, memang di kampus untuk berpikir. Kalau dia nggak mampu mempertahankan argumennya, silahkan diusir dari kampus. Itu jadi pikirannya. Kalau mahasiswa nggak bisa bayar uang kuliah, negara berhak untuk membiayai dia karena dia punya akal. Jadi kita pisahkan isu. Jadi kenapa ini jadi isu? Karena orang nggak lagi mau untuk berpikir radikal. Setiap hari kita di sini bisa berpikir lain dengan akibat yang kita tanggung sendiri di kepala, kecuali dia menjadi delik. Nah itu jadi kasus. Jadi banyak hal yang disebut kebijakan, sebetulnya isinya adalah kegagalan berpikir. Berapa sebulan lalu saya kasih kuliah umum di Universitas Tadulako di Palu. Begitu saya sampai, laporan dari panitia, kami menolak 3.000 peserta karena ruang bisa mampu muat 2.000 peserta. Saya bilang itu ada aula besar kan, memang itu yang bisa nampung 5.000 orang, tapi nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena habis gempa tidak diperbaiki. Saya tanya pada dekan, kenapa nggak diperbaiki? Karena menurut pemerintah darurat bencana sudah selesai, gempa sudah tidak ada, tsunami sudah tidak ada. Karena itu laboratorium fisika tidak diperbaiki, ruang pertemuan seminar tidak diperbaiki. Dia masuk akal karena udah nggak akurat, karena itu tidak diperbaiki. Tapi bagi kita akademis yang berpikir, darurat bencana selesai, selesai, tapi darurat kurikulum berlangsung terus karena nggak ada tempat melakukan aktivitas metodologi di laboratorium, nggak ada tempat semacam ini untuk debat. Jadi ada cara berpikir pemerintah adalah teknis. Seharusnya ada pikiran untuk membenahi ruang pertemuan mahasiswa, laboratorium, kendati darurat sudah selesai, bencana alam sudah selesai. Alasannya apa? Tunggu APBD. Jadi kehidupan berpikir kritis kita tergantung pada APBD. Kita nggak bisa bikin riset tentang fisika. Kendati 8 jam lalu saya habis baca jurnal fisika mutakhir yang telah merubah paradigma Stephen Hawking, dan mahasiswa tidak punya akses ke situ karena laboratoriumnya hancur. Jadi Anda lihat cara pemerintah berpikir. Dia tidak mampu menghubungkan antara selesainya darurat bencana dengan darurat akademis. Selama laboratorium tidak diperbaiki, maka ada darurat akademis di situ. Nah itu soal-soal yang seharusnya dari awal mahasiswa kasih kritik pada Menteri Pendidikan. Bahwa kami ingin berpikir, Anda larang kami demonstrasi, oke, kami ingin berpikir. Lalu kenapa laboratorium kami tidak diperbaiki? Tunggu APBD.
Anda kasih argumen lagi, bukankah Bapak Presiden mengatakan bahwa periode ini adalah periode infrastruktur selesai, sekarang periode SDM untuk mengejar 4.0, 4.0 industri. Nah, untuk mengejar itu laboratorium mesti tersedia. Karena itu, utamakan anggaran darurat untuk membenahi laboratorium di Palu daripada anggaran membangun beton untuk ibu kota baru di Kalimantan. Kan itu trade-off-nya berpikirnya. Coba Anda ajukan itu sebagai argumentasi. Pers pasti muat bahwa oke, maksudnya bahwa berpikir cerdas karena mampu untuk melihat apa fungsi anggaran terhadap cita-cita SDM bermutu 4.0. Kan itu. Tulis di media massa, bikin seminar, undang macam-macam orang. Supaya kita bongkar persembunyian kekonyolan dari kekuasaan. Kalau itu Anda lakukan, kalau saya tanya, apa kabar mahasiswa? Anda akan bilang, yes, I am a thinker. Saya berpikir, karena itu saya demo. Terima kasih. Barangkali terlalu rumit kesimpulannya ya. Kalau misalnya tambah satu sesi lagi, boleh? Oke, saya dari kiri dulu. Yang mana paling? Oke. Satu. Yang tengah lagi. Ya, tarik. Cewek lagi, cewek. Tuh yang pakai jilbab tuh sana. Kamu ya. Kamu. Sebelah kanan tuh yang pakai masker. Yang pakai masker baju merah. Oke. Ayo, maju. Satu lagi. Oke. Tarik di sini. Yang mana tadi yang pertama? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rias Firdausi dari Fakultas Hukum Angkatan 2018. Begini Pak Rocky, tadi Bapak menjelaskan tentang falsibility. Jadi bagaimana argumen itu harus dijatuhkan dulu baru bisa jadi kuat. Sekarang saya bertanya, kita hukum nasional kita kan masih ikut dari Belanda. Sementara sebuah hukum itu baru bisa jadi kalau didasari oleh ideologi atau budaya. Sekarang ideologi kita aja masih ibarat kata dipertentangkan dulu sampai ada interpretasi yang malah menjauh dari dasar-dasar negara yang tertulis di 5 Pancasila itu. Nah, apakah ini harus terus terjadi dulu baru kita bisa buat hukum yang sesuai dengan hasil dari falsibility tersebut? Demikian, terima kasih banyak. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Rocky Gerung. Nama saya Nopal Pradana, saya dari Fakultas Pertanian. Saya dari Pulau Mongondo, Sulawesi Utara. 3 jam dari tempatnya Bung Rocky Gerung di Manado. Pertanyaan saya, Bang, bagaimana cara melihat atau membongkar ketidakadilan dalam kebijakan publik? Misalnya saya bercontoh dalam kebijakan memajaki si kaya untuk memberikan bantuan kepada si yang tidak mampu dengan bentuk BLT. Jangan sampai ini yang tidak mampu ini hanya perlu agar rumahnya bebas dari asap. Jujur saja, saya bukan mahasiswa dari sini, ya jadi bisa dibilang kamu tadi undang. Saya dari Universitas Negeri Makassar. Bisa pindah. Siap. Oke, singkat saja, menarik sekali tema pada hari ini. Cogito ergo sum. Aku ada maka aku berpikir. Saya dari tadi membayangkan bagaimana caranya kita berpikir. Nah, saya membayangkan seperti itu.
kita berpikir karena kita membaca. Aku berpikir karena aku membaca karena aku berpikir. Saya seperti itu membayangkannya. Nah, pertanyaannya, di era milenial sekarang ini, segala hal itu berubah dengan drastis. Seperti misalnya hal-hal yang kita baca, itu bisa saja hal-hal yang kebenarannya belum bisa dipastikan atau biasa kita sebut hoax. Nah, saya begitu meyakini bahwa sesuatu yang dimulai dengan kekeliruan bisa jadi ujungnya salah, atau sesuatu yang salah dari awal ujungnya akan salah. Nah, bagaimana dengan misalnya apa yang kita baca? Ketika sesuatu memang yang kita baca sudah salah, ujung-ujungnya kita berpikir kritis, tapi bukan kebenaran yang kita dapat, justru berpikir krisis jadinya. Jadi sudah salah dari awal salah, maka ujung-ujungnya kita mendapat kesalahan itu juga. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang perempuan ya. Oke.